Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat semua, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel Rumah Quran Bahasa. Kami kabarkan sesuatu yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran. Insya Allah semoga bisa menambah kebermanfaatan untuk kita semua. Kali ini kita akan kembali belajar dari salah satu teladan terbaik Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam merancang generasi terbaik, keturunan terbaik, sehingga mampu mengangkat derajat diri kita selaku orang tua, bahkan sampai kepada nenek moyang kita. Sahabat semua, kali ini kita akan kupas dua ayat berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah telah rangkum di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-40 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Saya berharap sahabat semua ikut menghafal dan membiasakan doa ini untuk kita hadirkan dalam ibadah kita, dalam sholat-sholat kita, sehingga materi ini bisa kita selalu panjatkan kepada Allah terkait dengan permohonan agar anak cucu kita menjadi bagian daripada orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anak cucu keturunanku yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang beriman pada hari diadakan perhitungan, yakni Yaumul Hisab, hari kiamat nanti. Sahabat semua, hari ini kita masuk dalam fenomena anak-anak. Ada sebagian di antara kita atau orang di luar sana bahwa mendapatkan anak cucu keturunannya itu susah untuk diperintahkan sholat, susah atau jarang untuk mengerjakan sholat. Artinya sholat fardu banyak yang ditinggal. Mari kita bedah. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, maka dia menyebut dirinya sendiri. Jadikanlah aku Rabbij'alni muqimas sholati. Artinya ketika kita menyebut diri pribadi, dengan kata lain, kita telah menjadi contoh terlebih dahulu untuk mengerjakan sholat. Jadi kita bisa mengajak anak kita lebih mudah. Kenapa? Karena kita telah mencontohkan terlebih dahulu, agar jangan sampai menjadi orang tua yang jarkoni, gelem ujar, orang gelem lakoni, maunya merintah saja tetapi tidak pernah memberikan contoh. Ini menarik, sehingga sudah berapa kali kita sampaikan bahwa
Bagaimana kalau seorang ibu itu ketika hamil dia sering-sering sholat, dia kerjakan untuk sholat. Ini bagian daripada kurikulum mencetak generasi terbaik. Seorang ayah pun sama. Kalau anak-anak kita ingin rajin ke masjid, maka harus jadi pribadi dulu yang rajin dulu ke masjid. Sehingga dalam merintahkan kepada anak-anak kita itu kita lebih mudah, karena kita telah mencontohkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kenapa pelajarannya adalah sholat? Ini ada sebuah perumpamaan yang baik sahabat semua. Misalkan ini arkanul Islam, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, 5. Perhatikan, haji, jika kita tidak mengerjakan haji karena mungkin tidak punya bekal kemampuan finansial, kesehatan, kita lepas. Jatuh? Belum. Ini diri kita belum jatuh. Yang kedua adalah puasa. Jika puasa kita lepas, yang keempat nih, rukun Islam yang keempat. Karena puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, didahului dengan kalimat iman, sehingga tidak semua orang mengerjakan puasa. Lepaskah dia? Belum lepas. Zakat, apa itu zakat? Diwajibkan bagi orang yang punya kemampuan nisab, terukur, sudah waktunya harus mengeluarkan zakat dan hartanya cukup untuk membayar zakat. Bagaimana kalau tidak? Maka kita lepas. Nah, zakat, puasa, haji, tiga-tiganya kita lepas. Bagaimana kalau sholat kita lepas? Nah, perhatikan. Ini yang kedua adalah sholat. Jatuh kita. Perhatikan. Sholat kita lepas, jatuh. Lagi. Sholat kita lepas. Sahabat semua, ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya sholat itu untuk kita kerjakan, untuk kita tegakkan. Seseorang tanpa sholat, jatuh dia. Maka ketika sholatnya kuat, maka dia akan merambah ke yang ketiga, keempat, bahkan yang kelima. Syahadatnya bagus, syahadatnya kuat, sholatnya dia dirikan, zakatnya dia tunaikan, puasanya dia kerjakan, hajinya dia tuntaskan, maka Masya Allah. Tetapi pelajaran sholat ini ketika dia tinggalkan, maka jatuhlah dia. Ini sebabnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bab tentang sholat, jangan sekali-kali untuk ditinggalkan. Begitu kita tinggalkan, jatuhlah kita. Kemudian dalam rangka menyusun generasi terbaik, maka salah satu yang harus kita upayakan adalah kita mohon kepada Allah agar anak cucu kita itu ditetapkan menjadi sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Agar di dalam keturunan kita itu kelak akan muncul, akan lahir satu orang yang mungkin dengan kapasitasnya dia mampu menjadi solusi terbaik di zamannya. Jadi kalau ditimbang 1 lawan 10 menang 1, 1 lawan 100 menang 1, 1 lawan 1000 menang 1, 1 lawan 10.000 bahkan 1 lawan berjuta orang. Siapa dia? Nah, semoga itu adalah anak cucu keturunan kita. Sehingga doanya panjang, tidak hanya untuk diri kita. Rabbana firli, Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Sampai dengan hari kiamat. Sahabat semua, kesimpulan kita adalah bahwa dalam rangka merancang generasi terbaik itu,
salah satu kurikulum yang harus kita kerjakan adalah kurikulum tentang sholat kita. Semoga kita bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, pun demikian juga dengan anak cucu keturunan kita. Dan jikalau kita ingin mendapatkan keturunan yang pandai menegakkan sholat, maka jadilah pribadi-pribadi kita yang menegakkan terlebih dahulu untuk sholatnya, khususnya sholat fardu berjamaah bagi laki-laki. Dan mudah-mudahan kita juga makin mencintai dengan ibadah sholat sunnah. Mari gandeng anak-anak kita ke masjid, ajak anak-anak kita ke masjid, bangunkan pelajaran subuh untuk anak-anak kita, bangunkan sebagaimana ulama menasihati. Jika kita tidak bangunkan, sama dengan kita biarkan anak kita terbakar ke dalam api neraka. Nah, sebagaimana kita misal kedapatan rumah kebakaran, maka seret, bangunkan. Pun sama dengan sholat kita. Sholat subuh, bangunkan anak-anak, ajak ke masjid. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk merancang salah satu generasi terbaik di zamannya kelak. Insya Allah kita bisa mengupayakan itu semua. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.